Selamat sore, Pak Fedri, Pak Ali Ridho. Terima kasih sudah hadir di acara diskusi Polsek Talk. Polsek Talk ini adalah salah satu wahana ya, forum diskusi dari teman-teman, dan kita mengadakan secara berseries. Dan pada hari ini kita akan berdiskusikan hal yang berkenaan dengan Ibu Kota Nusantara. Memang masih hangat ya, dan juga kita masih memperbincangkan banyak sekali para ahli dan juga kemudian pengamat, peneliti yang kemudian juga mengkritisi adanya rencana perpindahan. Mungkin kalau kita bisa bilang terkait dengan rencana perpindahan ibu kota ini dari Jakarta ke Kalimantan, ada hal-hal yang baik dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, ataupun kemudian juga pertahanan keamanan yang perlu digali lebih dalam, sehingga pemindahan ibu kota ini bukan tanpa konsep ya, tapi juga harus memiliki sebuah konsep pembicaraan yang sangat serius, yang sangat mendalam. Dan mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini bisa memberikan semacam insight, ya, masukan kepada pemerintah, meskipun juga saya kira pembicaraan mengenai ibu kota Nusantara ini sudah seringkali dilakukan, baik di Jakarta ataupun kemudian di beberapa daerah lainnya. Dan adanya diskusi kita pada sore hari ini dengan kedatangan tamu di sini ada, saya manggilnya izin ada Kang Ridho, ya. Mudah-mudahan bisa semakin juga memberikan suatu perspektif yang mendalam, terutama Kang Ridho ini kan sebagai anggota DPD ya, sebagai anggota DPD saya kira Kang Ali Ridho ini punya satu gagasan-gagasan ataupun sikap-sikap yang mungkin bukan hanya sekedar kita nantinya mengkritisi, tapi juga memberikan sebuah masukan kepada pemerintah. Nah, termasuk juga di sini ada rekan saya, Pak Muhammad Fedriansyah, Kang Fedri dari dosen sosiologi di FISIP Universitas Padjadjaran. Baik, sebelum kita mungkin mendalami mengenai masalah IKN ini, saya ingin tahu dulu perspektif dari pertama Kang Ali Ridho nih sebagai senator di DPD RI. Menurut pandangan Kang Ali Ridho, sebenarnya seberapa urgent kita sebagai sebuah bangsa dengan kondisi yang ada saat ini, di tengah masih adanya pandemi, lalu kemudian kondisi bisa dikatakan kondisi keuangan negara kita ya masih belum begitu stabil atau masih belum terlalu baik, sebab banyak sekali dana yang kemudian digelontorkan untuk penanganan pandemi, pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya urgensitas pemindahan ibu kota pada saat ini? Silakan Pak Ali bisa memberikan sebuah tanggapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yusa dan Studio Omeja, Kang Muhammad Fedriansyah dan juga operator satu ya. Jadi kalau menurut saya kemarin sempat berbicara dengan para rekan. Sebetulnya saya ada share screen untuk kenapa alasannya itu saya ambil dari berbagai sumber, dan juga dari para dosen dan para pakar. Itu nanti kalau jika berkenan saya sharekan, namun ini hanya sekedar mungkin diskusi Kang ya. Yeah. Kalau menurut saya untuk yang pertama itu memang belum ada urgensinya. Kalau menurut saya, secara inti untuk disclaimer. Kalaupun memang ingin ada perpindahan, itu alangkah lebih baik mungkin tidak di luar dari Pulau Jawa. Karena yang pertama itu pertahanan dan keamanan kita berpusat pada di Pulau Jawa, itu yang pertama. Menengok pada kasus sekarang itu yang lagi hot, Ukraina dan Rusia kan dia langsung menuju ke ibu kotanya di Kiev. Kalau kita melihat perpindahan di seluruh dunia itu memang masih satu daratan. Kalau Australia ya mungkin dari kalau tidak salah itu dari Canberra ke Adelaide ya di Canberra, mohon maaf itu kalau tidak salah dari Perth ke Canberra itu memang masih satu daratan. Tantangan kita kan ini berbeda pulau. Itu yang pertama pastinya harus membangun suatu pangkalan militer. Nah, ini biayanya sangat mahal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sangat dekat dengan Laut Cina Selatan, sedangkan Laut Cina Selatan masih ada, ini dalam perspektif hubungan internasional ya, sebetulnya ini sangat
banyak sekali permasalahan di ibu kota negara baru ini. Jadi ada perspektif hubungan internasional, kemudian juga perspektif lingkungan hidup, lalu juga ada perspektif hubungan kita dengan negara tetangga, dan juga ada permasalahan hukum karena masih banyak tanah-tanah adat yang belum diselesaikan. Itu banyak juga sumber dari Mata Najwa, kemudian juga dari sumber dari BWLD, Badan Urusan Legislasi Daerah, yang melaporkan bahwa banyaknya tanah-tanah adat yang belum diselesaikan untuk pembayaran ataupun dari masyarakat adat sekitar. Itu berdampak gejala yang pertama ya pastinya berdampak gejala sosial, karena di sana banyak yang hampir boleh dibilang banyak yang tidak setuju untuk itu. Kemudian juga kalau untuk misal di Jakarta nanti ditinggal, kemarin juga sudah banyak diskusi. Ini nasibnya Jawa Barat bagaimana nanti? Karena kan DKI Jakarta dan Jawa Barat itu kan mempunyai kereta cepat. Sedangkan kereta cepat ini sudah boleh dibilang penambahan anggaran lagi gitu. Terus ada penelitian juga, saya kalau tidak salah baca di detik.com itu hampir sekitar 60% penumpang itu akan turun. Sedangkan biaya untuk operasional, untuk perawatan dari kereta cepat ini kan boleh bilang sangat mahal. Tapi ketika nanti potensial untuk pemindahan ibu kota, otomatis ini bagaimana gitu. Memang ada spekulasi mengenai tentang China Debt. Saya pernah ke Kalimantan Timur, di salah satu tol itu, di sana itu kosong sekali untuk tol itu. Sedangkan itu juga ada dimiliki oleh, kalau tidak salah ada utang dari China juga. Yang dikhawatirkan adalah seperti China Debt, Ring China Debt, atau tidak salah itu utang China untuk menyambungkan jalur Sutradia. Itu bisa dilihat dari negara Afrika yang sudah diambil alih untuk perkara dia punya pelabuhan dan juga airport. Yang saya khawatirkan itu ya ini mungkin kekhawatiran kita sebagai kalau dibilang mungkin mahasiswa ya, karena saya juga masih mahasiswa gitu. Ini ada kemungkinan bisa invasi secara halus gitu. Yang saya khawatirkan itu kereta jalur Cina ini, jalur cepat ini bisa selesai atau tidak, karena ini sudah ada penambahan utang. Kemudian jika pun selesai, apakah bisa menutup operasional untuk dari Jakarta ke Bandung itu? Kalau penurunan, kemudian penurunan sekitar adanya penumpang itu bagaimana? Karena sedangkan katanya tidak sampai Bandung kota, itu sampai mana? Dan itu tidak ramah dengan penumpang. Karena lebih baik kita naik travel, lebih baik kita naik kereta api itu sampai ke kota Bandung gitu. Kemudian ada juga, apakah nanti yang saya khawatirkan itu di Kalimantan bisa ya, kan itu pesawat terbang itu bisa landas di sana. Itu lebar sekali untuk tol di Kalimantan Timur itu. Saya tanya sama mereka, ya mereka bilang mahal Pak untuk gaya tol di Kalimantan Timur ini. Itu saya lihat sendiri memang sangat sepi. Itu yang dikhawatirkan itu ya invasi secara halus. Itu yang betul-betul kita ini sebetulnya menolak. Gitu. Kalaupun mau ya dalam satu, mungkin dulu pada zaman sebetulnya wacana IKN ini sudah ada sejak zaman Soekarno. Soekarno ingin di Palangkaraya, kemudian Soeharto inginnya di Jonggol di Jawa Barat, kemudian dari Pak SBY. Tapi ya langkah baiknya memang masih di Jawa, karena untuk pertahanan negara itu kita masih membutuhkan namanya, kalau dalam perspektif pertahanan itu ada dalam kalau dibilang tuh ada bukunya sebentar, Sun Chi ya, jenderal Cina itu jadi memenangi perang itu melalui dengan desa-desa kecil. Nah, yang saya khawatirkan ini kan kita sebagai itu kan mempunyai sifat kritis. Jadi Cina itu menguasai itu yang pertama kereta cepat, kemudian tol, kemudian apa lagi. Dan sekarang kalau misalnya itu dipaksakan, dikhawatirkan ini biaya hidup rakyat semakin sulit tuh ya indikasinya cukup lumayan ada lah ya, karena kan tol ini sudah mulai naik, kemudian juga barang-barang mulai langka, lalu juga ada sesuatu hal yang tidak boleh dibilang ya, tol sudah naik. Kemarin itu saya ke Bandung sudah
Dari 16.000 sekarang sudah ada yang 18.000, ada yang 20.000. Ini indikasinya ke sana. Mungkin agak, kalau boleh dibilang ada juga pakar yang bilang itu dipaksakan. Karena dalam situasi kita punya utang ini sudah luar biasa, dipaksakan ya akhirnya seperti ini. Jadi ya itulah alasan kenapa secara saya pribadi menolak untuk adanya pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ya, tapi jangan sampai di luar Pulau Jawa, karena pemindahan antara PNS, kemudian polisi, kemudian TNI itu tidak mudah. Kita memindahkan manusia. Sedangkan di sana belum dibangun perumahan-perumahan ataupun untuk TNI Polri-nya. Yang pasti kan setelah pindah itu, pertahanan itu bagaimana? Karena kita dekat dengan Malaysia, kita dekat dengan Brunei, itu bagaimana kita punya politik luar negerinya, hubungan internasional itu bagaimana. Kemudian juga Laut Cina Selatan sedang panas. Kalau ini harusnya menurut saya masih dipertimbangkan, mungkin masih di Jawa yang jarang terjadi bencana itu di sekitar daerah Sentul, daerah sana yang dekat Cibubur itu. Kemudian kalau untuk di Bandung katanya untuk geologi itu ada pendapat bahwa ada Selasar Jawa itu yang akan terbelah, itu juga bisa mungkin dipertimbangkan lagi untuk. Jadi tadi kan yang menarik ya, ada dibicarakan soal China Debt. Nah, apakah dengan adanya China Debt ini seperti tadi di Kalimantan ada pembangunan tol yang dananya bersumber dari investasi Cina, lalu kemudian di Jawa Barat dan Jakarta ada KCIC ya, nah, yang kemudian kan banyak sekali analisis yang menyatakan bahwa jika ibu kota dipindahkan, bahwa akan terjadi potensi penurunan okupansi penumpang di KCIC ini sekitar antara 60% ya sampai dengan 50% untuk penurunan penumpang. Yang berarti kan kemungkinan akan ada, bisa dibilang kerugian ya, dari investasi KCIC ini. Nah, apakah dengan adanya kerugian ini akan muncul nanti yang kita khawatirkan sebagai jeratan hutang ya dari investasi yang mungkin ditanamkan oleh Cina ke kita? Ya, iya itu yang dikhawatirkan itu, Kang. Kita ini banyaklah sudah ada kasus di negara Afrika yang sudah diambil alih untuk dia punya airportnya, dia punya pelabuhan. Yang dikhawatirkan itu di masa pandemi ini kan otomatis seluruh pendapatan itu turun. Ya indikasinya banyak. Bahkan di Pondok Indah sudah banyak orang yang jual rumah. Ini kan ekonomi sedang lusuh. Yang saya khawatirkan Indonesia tidak bisa membayar, memaksakan untuk pindah ibu kota yang sangat jauh dengan biaya yang tidak sedikit, itu sangat mahal sekali. Berapa ratus ribu tentara yang harus dipindahkan, itu transportasinya bagaimana? Apakah pakai pesawat, apa pakai kapal laut? Itu kan ada intensitas bolak-balik Jakarta, Balikpapan, Jakarta, Kalimantan. Itu bagaimana pengangkutan tank-tank, kemudian pengangkutan para kalau dibilang artileri atau apapun itu kan. Yang saya khawatirkan itu ketika pemindahan itu kita diserang nggak? Gitu. Misal kita membawa pasukan, pesawat tiba-tiba ada yang invasi. Nah ini bagaimana? Yeah. Itu kan repot. Okay. Nah, jadi itu pertimbangan ini ya, pertimbangan dari aspek pertahanannya itu, kemudian tadi investasi ekonominya dengan ada potensi hutang yang mungkin bisa menjerat kita ya kalau misalkan proyeknya tidak berjalan. Pak Fedri, nah ini kan menarik nih soal pemindahan IKN ya, tadi dari Kang Ali Ridho sudah menyampaikan satu pandangan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari aspek ekonomi dengan adanya investasi Cina yang ditanamkan di Indonesia, dan bila kemudian ini gagal investasinya bisa menjadi semacam jeratan hutang bagi kita. Lalu kemudian juga aspek pertahanan, di mana kalau kita memindahkan ibu kota ini ke Kalimantan, di Kalimantan Timur itu kan sangat dekat dengan perbatasan maupun dengan Laut Cina Selatan, yang kita tahu bahwa eskalasi konflik di LCS ini kan ya naik turun. Nah, permasalahannya sekarang sedang naik terus. Nah, kalau misalkan dari Pak Fedri sebagai sosiolog ya,
Nah, ini kan kita juga harus melihat juga sebenarnya bagaimana kira-kira masyarakat di sana akan menerima. Terus kemudian juga apakah nantinya pemindahan ini juga akan mampu diterima oleh masyarakat di pulau-pulau lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Yusa, Kang Ali, teman-teman dari Polsite ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan sore ini. Walaupun ini ya, maksudnya tadi mohon izin tadi sama si di jalan, tapi tadi sambil menyimak juga apa yang disampaikan, yang didiskusikan oleh Kang Ali ya tadi ya. Menarik emang ketika kita bicara terkait dengan ibu kota negara ini ya, atau IKN baru yang isunya sudah lama gitu ya. Pemindahan ini sudah lama, tadi juga disampaikan Kang Ali ya tadi ya. Bukan pertama kali ya ada gagasan untuk memindahkan ibu kota gitu. Cuma yang menjadi pro kontra adalah ketika pemindahannya itu di wilayah yang sempat jadi olok-olokan ya waktu itu ya. Mungkin masih ingat lah kita ya bahwa tadi Kalimantan itu seperti apa katanya gitu. Ya, sebenarnya terlepas dari itu gitu ya. Kalau kita mencoba untuk melihat dari perspektif yang berbeda, kok tadi Kang Ali ya, tadi Kang Ali tadi perspektif pertahanan keamanan tadi, terus ada dari segi politik praktisnya gitu. Tadi saya menyimak kalau kita bicara tentang pemindahan pusat pemerintahan gitu ya, memang tidak sesederhana atau tidak sekedar memindahkan kop surat. Nah, ini harus kita pahami gitu. Jadi bukan sekedar pindah kop surat atau pindah alamat gitu. Tapi banyak sekali aspek-aspek harus dipertimbangkan. Dan kalau tadi ternyata gagasan awal gitu ya, bahwa Jakarta itu sudah tidak layak sebagai pusat pemerintahan dengan segala macam permasalahannya yang sangat kompleks gitu ya, baik dari segi lingkungan gitu ya, segi sosial gitu ya. Jadi sebenarnya beban itu sudah harusnya dipindah gitu. Beban yang ditanggung Jakarta itu memang sudah seharusnya dipindah. Jadi kalau memang ada gagasan mau di-split gitu ya, bahwa ada pusat pemerintahan, ada pusat ekonomi, ya mungkin akan lebih baik seperti itu. Jadi mungkin Jakarta akan tetap sebagai simbol ekonominya gitu ya, tapi pusat pemerintahan mungkin akan dipindah. Nah, tapi tadi ketika ada isu pemindahan ini, sebenarnya bukan masalah mau di mananya kalau saya lihat gitu ya. Lokasinya mau di mana ya, kita alhamdulillah kita punya negara Indonesia kan gitu ya. Negara Indonesia ini karakternya beragam dan memang masyarakatnya juga unik gitu ya, dan topografis atau geografisnya juga berbeda-beda ya. Nah, dengan rentang Sabang sampai Merauke sebenarnya boleh di mana saja kan gitu ya, karena ini semua wilayah NKRI. Tapi tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat gitu. Nah, ini yang harus kita highlight sebenarnya ketika ada rencana pemindahan ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Pasir Utara ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ harus ada pertimbangan tertentu tentunya gitu ya. Kenapa pemilihannya bukan sekedar itu pas di tengah-tengah atau apa gitu ya. Nggak juga, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah tadi, karena ini bukan sekedar memindahkan kop surat gitu, alamat, berarti harus dipikirkan gitu. Sepakat tadi pertimbangan Kang Ali tadi ya, bagaimana nanti dengan militer gitu ya, pertahanan keamanannya gitu segala macam. Nah, ini yang harusnya kita berikan input ya, mungkin dari diskusi yang tadi disampaikan Kang Yusa di awal, bahwa mudah-mudahan diskusi-diskusi yang kita bangun ini bisa memberi sedikit kontribusi lah terhadap pemangku kepentingan untuk ambil kebijakan. Nah, kalau saya menyorotinya, mungkin yang harus dibuat itu adalah grand design dan perencanaan yang benar gitu. Misalnya ada berapa tahap gitu ya. Tahap pertama apa dulu nih yang disiapkan sebelum benar-benar pindah misalnya. Bukan sekedar membuka lahan ya gitu ya. Kalau membuka lahan, mengakuisisi lahan, ya negara itu punya kewenangan besar, punya otoritas gitu ya. Karena semua lahan yang ada di negara ini ya punya pemerintah sebenarnya kan. Kita kan cuma ngontrak ya.
kita kan masyarakat ini kontrak melalui sertifikat segala macam gitu. Tetap aja kita harus bayar ke ke negara atau pemerintah. Kecuali lahan adat ya, memang itu memang sudah ada ya karena ada pengakuan kalau lahan adat. Tapi kalau lahan yang umum yang tadi disampaikan juga harusnya negara juga punya kewenangan untuk mengatur itu gitu. Nah, karena punya kewenangannya ada di pemerintah atau negara, maka sangat penting gitu. Ketika perencanaan ini jadi matang, jangan sampai nanti begini. Kita memindahkan ibu kota, plek semuanya kita pindahkan, dan artian permasalahan yang ada di ibu kota yang lama itu sama lagi kan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan di negara kita ini kan begitu ya, mengulang kesalahan. Jadi seolah-olah misalnya gini, kok kita ya secara inilah ya, mungkin teman-teman juga Kang Yusa, Kang Ali dan teman-teman yang lain ya, mungkin pernah ngalamin lah ya kalau kita ke suatu wilayah gitu, atau suatu daerah atau suatu desa gitu kan. Begitu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart gitu, kita langsung bilang, wah ini kampung banget kan gitu ya. Nggak ada, susah nyari Alfamart jauh, Indomaret jauh kan gitu ya, terpencil kesannya gitu. Ada kesalahan sebenarnya dalam pemikiran kita gitu. Seolah-olah kita bilang bahwa modern itu yang nggak seperti itu gitu ya. Nah, seolah-olah kota yang modern, kota maju itu dia harus padat penduduknya, dia harus macet kan gitu ya. Orangnya harus terburu-buru, persaingan harus ketat, kompetisi harus ini kan gitu ya. Sehingga sebenarnya indeks kebahagiaannya atau indeks kebahagiaan manusianya itu rendah gitu. Nah, harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai tadi ketika memindahkan ibu kota, semuanya dipindahkan, permasalahan yang dulu ada di Jakarta terutama gitu ya. Ya macetnya, ya kriminalitasnya, ya sosial problem lainnya kan gitu ya. Banjirnya apa segala macam itu juga dipindahkan gitu. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi ketika memang suatu gagasan tadi memindahkan ibu kota negara, saya rasa juga harus ada pertimbangan sehingga nanti ibu kota negara baru tersebut gitu ya, itu benar-benar suatu wilayah, suatu kota yang benar-benar layak gitu, menjadi simbol dari negara kitanya gitu. Kan kalau DKI Jakarta saya rasa itu sudah nggak nyaman ya tinggal di DKI. Saya hampir 10 tahun waktu itu tinggal di Jakarta. Sekarang tinggal bolak-balik gitu. Tapi selama menetap di Jakarta merasakan gitu ya, hiruk pikuknya Jakarta seperti apa. Jadi begitu pindah ke Bandung, sempat kepikiran, wah Bandung mah gini-gini amat ya. Di Jakarta saya nggak bisa tuh bangun jam 7 gitu ya. Saya harus bangun jam setengah 5, udah harus ready kan gitu ya. Udah harus siap gitu. Naik angkot itu, naik kereta harus sikut-sikutan. Kalau nggak sikut-sikutan kita nggak akan kebagian kan gitu istilahnya. Begitu nyampe di Bandung, saya rasakan waktu itu berjalan lambat gitu. Padahal gitu ya, indeks kebahagiaannya lebih besar di Bandung ternyata gitu. Saya nggak kebayang kalau saya masih tinggal di Jakarta, bekerja atau beraktivitas di Jakarta. Mungkin waktu bermain saya dengan anak-anak jadi berkurang kan gitu. Tapi di sini ya Kang Yusya juga mungkin ngerasain ya, ke kampus bentar, Kang Yusya rumahnya nggak jauh juga dari kampus gitu ya. Siang bisa pulang dulu jemput anak sekolah, balik lagi segala macam kan gitu. Kalau kita di Jakarta nggak akan bisa seperti itu gitu. Nah ini juga ya, jadi jangan sampai nanti ibu kota negara yang baru itu mengulang kesalahan yang ada di Jakarta. Nah berarti perlu perencanaan, misalnya tahap pertama ya, apa dulu nih yang disiapkan gitu, infrastrukturnya mana kan gitu. Apakah pertahanan keamanan duluan yang akan kita siapkan? Oke, nggak apa-apa, kita bangun dulu kan gitu ya. Bangun dulu pertahanan keamanan di wilayah tersebut gitu. Sudah siap, sudah ready, baru masuk yang lain gitu. Dan jangan lupakan juga infrastruktur pendukung lainnya, pelayanan-pelayanan sosial lainnya gitu. Kalau di Jakarta itu pengguna kartu BPJS itu luar biasa, senengnya kan gitu ya. Iurannya sama, senusantara gitu ya. Nah, NKRI, iuran BPJS itu sama, tapi layanan yang diperoleh di Jakarta itu berbeda dengan di daerah lain kan gitu. Di Jakarta kita di puskesmas saja udah canggih-canggih puskesmasnya. Di wilayah lain, di kota lain, kabupaten lain, kecamatan lain di luar Jawa gitu ya, di luar Jakarta, boro-boro kan gitu ya, di tingkat rumah sakitnya aja masih kelas C kan gitu. RSUD-nya masih kelas C, itu setara dengan puskesmas di DKI zaman tahun berapa kan gitu ya. Nah ini kan jadi pertimbangan juga. Berarti nanti ibu kota negara baru pelayanannya juga harus siap gitu. Dari pelayanan kesehatan, pendidikan gitu ya. Bagaimana pemerintah harus mempersiapkan itu, bukan sekedar membangun sekolah, tapi membangun sistem pendidikannya kan gitu.
yang terintegrasi dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya bagaimana kan. Nah, ini kan banyak aspek. Saya rasa tadi kalau saya penekanannya ya tidak seperti memindahkan kop surat, tapi ini harus suatu perencanaan yang matang. Bukan sesuatu yang buru-buru gitu ya, tapi sesuatu yang memang disiapkan. Kalau bisa ada termin-termin atau periodisasi atau tahap tadi gitu. Apa yang disiapkan duluan, mana yang pindah duluan kan gitu ya. Bukan sekedar membangun infrastruktur terus ditinggalkan, tidak gitu. Karena banyak sekali aspek yang harus dilihat gitu ya. Kalau kita lihat sejarah juga, DKI Jakarta itu tumbuh sebagai kota metropolitan itu bukan semalam 2 malam kan gitu. Itu butuh proses yang tahunan gitu ya. Bahkan sebagai masyarakatnya sendiri, mereka sudah merasakan bahwa mereka jadi pusat gitu ketika VOC waktu itu sudah membangun Sunda Kelapa kan gitu. Orang-orang Betawi itu sudah terbiasa dengan pusat keramaian, dengan pusat aktivitas bisnis segala macamnya. Itu suatu budaya yang kebentuk bukan semalam 2 malam. Dan saya rasa juga di ibu kota negara baru nanti juga harus ada persiapan-persiapan seperti itu. Jangan sampai nanti yang terjadi pengusiran. Ketika menjadi ibu kota baru ada terjadi perpindahan penduduk. Nah, yang penduduk asalnya kan gitu ya, penduduk aslinya itu malah terusir. Nah, ini jadi permasalahan lain nantinya gitu. Mereka selain terusir jadi penonton, seolah ada border gitu ya, ada pagar pembeda gitu. Orang-orang dari Jakarta dengan segala pengalamannya, dengan segala kualifikasinya, dengan segala skillnya kan gitu ya, masuk ke suatu wilayah baru yang dipersiapkan, mereka akan menjadi masyarakat kelas atas nantinya di sana gitu. Sedangkan masyarakat lokal ini akan jadi penonton kan gitu. Nah, ini juga harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya rasa kita bisa gitu ya dengan tadi segala macam kekhawatiran segala macam, saya rasa itu menjadi suatu bukan jadi suatu apa hambatan lah mungkin ya, tapi itu jadi suatu challenge gitu, bagaimana kita menjawab tantangan tersebut. Nah, dan ini yang harus kita dorong biar pemerintah semakin jelas, semakin tegas gitu arahnya bagaimana, bukan sekedar bukan sekedar komoditas politik gitu ya, karena ini dampaknya besar gitu. Secara sosial nanti dampaknya akan besar gitu. Yang bukan cuma sekedar ada perpindahan tadi, bukan segala macam, tapi jangan sampailah, kalau saya berharapnya jangan sampai permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu itu diulang. Justru kesempatan bagi pemerintah adalah bagaimana menata suatu wilayah, suatu kota dengan meminimalisir masalahnya. Gitu. Berarti kalau dari segi lokasinya tidak ada masalah ya? Selama di wilayah NKRI, Kang Yusa, saya rasa itu haknya pemerintah ya gitu ya. Haknya pemerintah mau menentukan ya. di mana kan gitu. Karena kita sama, NKRI itu sama. Saya rasa mau di Sulawesi, mau di Papua, mau di Sumatera atau di mana itu selama wilayah NKRI itu tidak jadi masalah. Yang penting tadi ada pertimbangan-pertimbangan logis, bukan sekedar komoditas politik tadi gitu ya. Atau jangan seperti kejadian Jonggol lah gitu ya. Ketika sudah dideklarasikan yang terjadi maklarisasi kan gitu ya. Terus batal ya. Nah kan gitu ya, malah yang terjadi kan banyak yang ya shock lah segala macam gitu mungkin. Iya ya betul ya, karena kita tahu juga masalah Jonggol bagaimana kemudian pada akhirnya banyak pengembang yang berebutan lahan di sana, salah satunya juga jadi pengembang besar. Betul. Yang setahu saya bahwa sebagian besar dari pengembang ini juga pada saat ini sudah mempersiapkan aset mereka juga di Kalimantan Timur, di sekitar wilayah ibu kota baru. Ya meskipun memang Presiden mengatakan bahwa untuk ibu kota baru ini sudah akan sudah disetting sedemikian rupa supaya tidak ada pembangunan dari luar dari luar ataupun misalkan dari non pemerintahan. Ya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa private sector ini akan mencari celah juga supaya bisa mendapatkan keuntungan dari adanya proses perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saya kira itu yang mungkin juga kita harus pertimbangkan ya oleh pemerintah terutama. Nah, kira-kira potensi ke depannya dengan adanya seandainya kita bisa melihat ada perpindahan nanti di 2024 sebagaimana Presiden telah menyatakan ya. Secara sosiologis apakah masyarakat di kita ini
akan bergeser ya, dari Jakarta atau dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Terutama kalau misalkan mungkin kita melihat dari pengalaman bagaimana Jakarta tadi tumbuh atau berkembang. Dari yang dulu sepi, lalu kemudian semakin banyak orang tinggal di Jakarta, bahkan hingga beban Jakarta terlalu berat. Bagaimana ini Kang Fedri? Ya, benar Kang Yusa ya. Jadi ketika bicara tentang perpindahan tadi ya, kita nggak bisa menahan ya laju perpindahan penduduk atau migrasi gitu ya. Pasti ya ada faktor pendorong, faktor penarik, itu jadi hukum alam ya, ada secara teori juga itu sangat sangat ada gitu ya, dan kebenarannya tuh bisa ditunjukkan. Kalau dulu itu ya ketika bicara tentang pembukaan suatu wilayah itu ada sistem pemaksaan ya, transmigrasi lah istilahnya kan gitu. Bagaimana masyarakat dari Pulau Jawa itu dipindahkan gitu ya, dalam program-program transmigrasi yang sebenarnya sudah dari zaman Belanda ya, zaman penjajahan itu sudah ada, kemudian dipertegas lagi dalam program transmigrasi. Nah, dalam pemindahan ibu kota baru nanti juga pasti akan terjadi perpindahan penduduk pastinya, dan migrasi penduduk gitu. Nah, ini tinggal dilihat faktor pendorong, faktor penariknya gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah dipikirkan daya tampung dari wilayah tersebut, dari ibu kota baru tersebut gitu ya. Berapa nih yang layaknya, seperti Bandung ketika diciptakan gitu ya. Bandung ini juga kan suatu wilayah baru yang dibuka oleh Belanda kan gitu. Tidak ada kampung Bandung sebenarnya kan gitu. Yang ada itu sampai Cicalengka kan gitu ya, atau Dayakolot gitu. Tapi begitu dibuka wilayah Bandung oleh pemerintah Belanda waktu itu untuk pemukiman, dan sudah disiapkan bahwa di situ pusat pemerintahan gitu kan, di situ ada perkantoran, ada pemukiman segala macam, dan sudah dibatasi jumlah penduduknya akan sekian sesuai dengan daya tampung kota tersebut. Nah, ini harapannya seperti itu juga nanti ketika ibu kota baru, pemerintah juga siapkan seperti itu, bukan cuma sekedar membangun di penajam pasirnya, mungkin juga harus dipikirkan satelitnya gitu ya. Seperti bagaimana Bekasi juga tumbuh ketika mendukung Jakarta gitu, atau Tangsel gitu ya, Ciputat Raya dan sekitarnya itu juga bagaimana mendukung Jakarta, Depok yang berkembang untuk mendukung Jakarta kan gitu. Nah, ini kan bukan kalau dibiarkan secara alamiah, saya rasa nanti akan yang terjadi kesalahan yang sama lagi gitu. Kesalahan yang sama itu seperti apa ya? Ya baru sekarang ribut ya, misalnya kalau kita bicara Bekasi, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang gitu ya, permasalahannya sama semua, serupa semua. Macet di mana-mana kan gitu, sampah nggak selesai-selesai gitu ya, bingung antara banjir ini banjir kirimannya siapa kan gitu. Nah, nanti juga akan terjadi seperti itu, maka harus dipikirkan ketika memindahkan ibu kota baru, tentunya pasti akan terjadi migrasi itu bisa dipaksakan gitu ya tadi ya, misalnya dari pusat pemerintahan, semua aparat sipil negara yang terkait dengan ibu kota baru gitu ya, pelayanan-pelayanan di pusat, misalnya kementerian dan segala macamnya dipindahkan, berikut dengan keluarganya kan gitu ya. Harus dipikirkan nanti kan daya dukungnya, baik daya propertinya, perumahan, layanan kesehatannya, sekolah segala macamnya kan gitu. Nah, kemudian tadi bagaimana dengan faktor lain, tadi ada kelompok-kelompok lain yang di luar dari ASN, pastinya kan ada, nanti kan nggak mungkin lah, kan nggak mungkin cuma ASN juga yang datang, pasti nanti akan muncul pendatang-pendatang baru di wilayah tersebut, karena pasti akan membuka lapangan kerja, akan membuka potensi investasi segala macamnya, pasti jadi faktor penarik, orang akan pindah ke sana. Nah, ini kok nggak diatur bagaimana mekanismenya, yang terjadi ya akan berulang lagi nanti sekitar ya mungkin 100 tahun lagi kan bingung lagi, kita pindah lagi nih ibu kota negara ya, penajam pasirnya udah udah nggak layak jadi ibu kota misalnya, seperti itu kan, harus cari lagi nih wilayah untuk jadi ibu kota, kan berulang seperti itu gitu. Nah, harus dipikirkan, saya rasa tadi kita nggak akan bisa menolak terjadinya migrasi penduduk, tapi yang bisa adalah diatur gitu. Jangan sampai nanti kejadian kayak DKI tiap tahun operasi justisia ya gitu ya, yang setiap lebaran ada operasi KTP segala macam kan gitu ya, datangnya jangan pas lebaran kan gitu, datangnya 2 minggu 3 minggu setelah lebaran ya, bisa masuk juga ke DKI kan gitu, seperti itu. Nah, ini harus dipikirkan, saya rasa kita tidak akan bisa menahan migrasi, tapi yang penting adalah bagaimana mengaturnya, mengelolanya, sehingga nanti benar ibu kota baru itu benar-benar menunjukkan wajahnya negara kita gitu ya, cermin simbol negara, kemudian juga tadi masyarakat yang ada di sana juga ya
mudah-mudahan kan gitu indeks kebahagiaannya meningkat dan itu akan menular gitu. Yang akan ditularkan ke wilayah-wilayah di kota-kota lain. Jangan sampai kayak sekarang kan kesalahan Jakarta ditularkan ke daerah lain tadi gitu. Jakarta macet berarti yang lain juga harus macet gitu. Jakarta banjir yang lain juga harus banjir. Itu sih Kang Isa, dari saya. Ya, terima kasih Kang Fadri. Kembali ke Kang Rido. Mungkin Kang Rido sudah bisa untuk ini share dari paparannya tadi. Ya, tadi udah di-share dengan admin itu mengenai kebijakan pemerintah diambil dari berbagai sumber karena memindahkan dari ibu kota Jakarta karena Jakarta sudah tidak dianggap layak. Tapi yang serunya itu kenapa masih dibangun yang kedua yang slide 2 ya langsung. Ya ini yang pertama memang ada penurunan tanah di DKI Jakarta itu akibat yang pertama ya pasti penyedotan air secara berlebihan, itu banyak kasus, yaitu salah satunya Menara BNI yang di dekat Senayan itu yang pertama, karena sekitar situ sudah mengalami banyaknya tidak mendapatkan air tanah. Nah ini dari tahun 89 sampai 2025 karena memang di Indonesia ini izin Kang, belum ada namanya peraturan undang-undang pertanahan ini yang betul-betul akurat gitu. Sekarang itu kan masih SHM, masih sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik itu ya suka-suka yang punya tanah. Tuh tanah mau diapain, dia suka-suka dia, mau gimana, mau dibulak-balik. Itu sampai dari tahun 60 sampai sekarang itu belum ada keinginan atau political will dari DPR kita untuk merubah itu. Bahkan sekarang bisa status apartemen di Jakarta ini juga tidak jelas. Ini kan masih bisa, kemarin saya diskusi juga, yang memiliki apartemen itu sangat enak karena dia bisa menganggunkan, dia punya tanahnya mahal, tapi yang punya apartemen tetap bisa membeli, cuma hanya sekedar sertifikat hak guna. Nah ini juga permasalahan di Jakarta itu sangat kompleks karena salah satunya ini banyaknya penyedotan tanah di bawah. Next. Ini yang menyebabkan banjirop. Yang pertama ini pasti yang sekarang itu sudah, kalau boleh dibilang sudah sangat baik untuk, saya bukannya timnya Anies, maksudnya saya sangat merasakan sendiri karena saya tinggal di Jakarta juga, tapi Jakarta pinggiran dekat Taman Mini di Jakarta Timur. Dulu rumah saya itu memang sangat terkena dampak banjir yang cukup luar biasa, tapi dengan adanya sumur resapan ya boleh dibilang banjir Jakarta sekarang sudah berkurang. Ya ini permasalahan Jakarta karena banyaknya warga yang berimigrasi dari seluruh Indonesia, banyaknya yang mengeksploitasi air tanah luar biasa, akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Next. Kondisi permukaan air, ini yang di daerah sini kan sudah ada kasus, Jakarta Utara itu selalu sudah ada kasus kampung tenggelam. Itu kampung air, ada salah satu musola, itu juga diberitakan oleh CNN dan juga diberitakan oleh Mata Najwa bahwa ada salah satu masjid yang sudah sangat tenggelam, sudah rata dengan laut. Ini merupakan bukti nyata bahwa memang Jakarta sudah tidak layak untuk menjadi ibu kota. Saya sangat setuju untuk ini, tapi ya jangan lupa karena ya mohon maaf, presiden sekarang itu kan dulu bekas gubernur Jakarta, ya alangkah baiknya permasalahan di Jakarta juga mohon diperhatikan juga gitu. Tapi ya bagusnya gubernur sekarang sudah ya lumayan baik untuk dalam penanganan kasus itu karena memang sudah ada inspeksi setiap gedung-gedung itu dilarang lagi untuk menyedot air di bawah tanah. Next. Ini yang di pantai utara. Next. National Coastal Development. Nah ini akhirnya sekarang yang bisa dilihat itu di Jakarta yang sudah dilihat itu sudah banyak yang ditanam untuk di Jakarta pesisir itu, kalau tidak salah ada kalau tidak salah itu abrasi untuk abrasi pohon apa itu? Stop dulu. Apa sih Kang kalau boleh tahu tuh? Saya agak lupa tuh nama tanamannya. Saya juga kurang begitu paham. Ya itu pokoknya mirip kayak tembakaunya laut lah. Bakau. Ya, Pohon bakau.
Ya itu sudah ditanam, jadi memang sudah mulai berkurang. Ini sudah diatur oleh Perda, namun kan tetap untuk untuk tetap SHM-nya ini kan sama kasus dengan yang sekarang itu di Blok M itu kan sudah ada pembangunan yang kereta LRT itu. Jadi sudah ya mulai ada gesekan sedikit, tapi masih bisa oleh Pergub. Next. Nah ini katanya batal, tapi sudah disegel oleh gubernur. Kalau kita lihat dari atas pesawat ya sudah mulai terbangun yang Pulau C ini, kalau ke arah kiri sini merah ini, ke arah kiri itu sudah daerah Banten. Jadi ini pembagian teritorinya ini bagaimana ketika sudah mengacu pada Undang-Undang PA untuk pertanahan agraria itu, ini belum diatur. Sama sekali belum diatur yang tanah yang sudah di laut ini milik siapa. Jadi ada kemarin itu kalau tidak salah sudah ber-SHM, nah ini kurang tahu acuannya dari mana, tapi yang jelas UU PA kita belum mengatur tentang pertanahan yang di atas laut. Ya, seperti yang sudah ada seperti burung ini sama sekali belum diatur, itu bagaimana. Next. Rido, jadi dari peta tadi ada sebagian yang sebelah kiri itu adalah wilayah Banten gitu ya? Ya, itu sudah wilayah Banten. Ya, sedangkan kalau cerita Banten lagi, kalau sudah ya kebetulan saya memang dapil Banten, yang saya khawatirkan juga kalau memang sudah pindah ibu kota ya salah satunya pasti banyak kehilangan boleh dibilang magnet untuk mencari rezekinya itu. Kita bagaimana nanti ke depannya itu kan yang perlu yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ferdiansyah, memang sudah sangat luar biasa untuk ini bagaimana perpindahan itu memang tidak bisa dipungkiri, pasti orang akan pindah. Oh ya, yang satu lagi yang menarik itu di Kalimantan itu, kalau tidak salah saya pernah cerita juga sama developer, itu mereka harus 2 kali membangun ke bawah karena memang tanahnya agak gembur. Dia tidak keras seperti tanah Jawa atau di Jakarta atau di sekitaran Bandung. Dia harus 2 kali atau bahkan sampai 3 kali untuk menancapkan paku bumi untuk memancangkan itu sampai keras di dasar itunya. Nah ini kan bisa sampai, kalau boleh dibilang ada kemungkinan pertambahan sama seperti kasus kereta cepat gitu. Katanya ada penambahan anggaran lagi, dan dia khawatirkan pastinya ibu kota baru ini penganggarannya sepertinya akan membengkak juga, karena yang dekat Jakarta saja sekarang saja ya kereta cepat bisa banyaklah literasinya, literaturnya, bahwa berita-berita juga sudah menyampaikan ya sudah seperti itu, sudah banyak sekali penambahan biaya. Kemudian ini yang untuk Hulu sampai ke hilir ya, menyampaikan rata-rata bahwa sudah sampai laut, nanti bisa di-share. Next. Rapat kabinet, kemudian nah ini yang pertama lingkungan daya pesisir. Ya ini mangrove ya, tanaman mangrove, dan kemungkinan kan karena memang ibu kota baru ini kan dekat laut. Itu juga harus diperhatikan mengenai tentang mangrove dan juga permasalahan lainnya. Kemudian masalah hukum, tadi sudah sampaikan juga, apakah nanti akan bersedia atau bagaimana. Next. Ini masih di Jakarta. Next. Terkait situasi otonomi, ini sepertinya ini masih aturan yang ini Kang, di Jakarta, karena sudah diatur PPS juga. Next. Diskusi pernikahan. Nah ini untuk yang baru untuk nanti ke depan, politik keamanan pasti. Nah ini bisa menjadi absolut, ini bisa menjadi bahan masukan untuk pemerintah. Pasti yang tadi Kang Ferdiansyah sampaikan bahwa bagaimana nanti politiknya, politik luar negerinya, kemudian pertahanannya, kemudian keamanannya, kemudian justisi moneter. Kalau menurut saya Jakarta pasti masih tetap akan menjadi daya tarik karena banyak bisnis di Jakarta. Namun untuk di sana
eh, hanya sekedar ibu kota, tapi pasti adanya banyak yang tadi sudah sampaikan, akan ada private sector. Nah, yang tadi yang menarik itu saya lupa menyampaikan bahwa yang di laut itu sudah jadi, walaupun sudah ada disegel oleh gubernur, tapi ya di atas kita naik pesawat sudah sangat jadi sekali itu daerah situ. Bahkan yang sekarang sedang dibangun itu daerah PIK 2 itu yang di Tangerang itu tetap berjalan. Bahkan ya saya agak ada spekulasi juga sedikit bahwa banjir bandang di Banten itu terjadi karena banyaknya pasir-pasir yang diangkut dari Kabupaten Serang, kemudian Kabupaten Lebak, yang kemarin sudah sangat banjir bandang hampir di seluruh kota kabupaten, bahkan di Serang itu sudah 8 kecamatan. Yang saya ini aja ya, sekedar berpikir rasional gitu, tidak mungkin bukit itu saya lihat itu sudah hilang. Jadi ketika banjir hujan deras itu datang, makanya 8 kecamatan di Banten itu terendam. Ya salah satunya kemungkinan besar pasir di sana itu dipindahkan ke PIK 2. Itu yang sudah sekarang dibangun. Kemudian tadi moneter, pendidikan, kesehatan tadi sudah disampaikan juga bahwa nanti bagaimana nanti kesehatannya. Ada kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban, linmas, dan sosial. Pasti bagaimana nanti di sana masyarakat mahkamah menerima. Kemudian juga ada disampaikan apakah akan menjadi penonton gitu. Ya kita bisa lihatlah untuk di NTB sendiri ya, dengan Mandalika ya ada demo-demo sedikit kecil lah untuk bahwa masyarakat sekitar belum diberdayakan. Kemudian kasus saya juga pernah ke Papua, memang salah satu ya ini oknum ya, mungkin saya bilang oknum lah. Oknum Papua itu masyarakatnya agak pemalas gitu, agak ada yang pemabuk. Dibilangnya harus Papua asli, tapi kalau untuk kinerja ya saya pikir orang Jawa lebih rajin gitu. Makanya akhirnya Papua itu bergejolak. Ya ini sebetulnya salah satu indikasi juga apakah nanti nasib Papua ini sama dengan Kalimantan gitu. Kalimantan nanti orang aslinya juga akan bergejolak karena memang yang produktif itu dari orang Jawa dengan kompetensinya dengan segala macam. Akhirnya muncullah gerakan yang namanya separatis OPM itu yang dirasakan oleh Papua ini. Tapi ya kebalik lagi karena masyarakatnya ya mohon maaf sebagai oknumnya itu mungkin pemalas atau tidak produktif, akhirnya yang dipakai itu orang Jawa, orang dari Jawa, baik itu dari ya kita bukan kesukuan ya, cuma tetap orang Indonesia. Akhirnya ya ini yang dikhawatirkan gejolak-gejolak sosial ini nanti di IKN baru ini bagaimana, apakah menerima atau tidak, legowo atau tidak. Itulah yang mengapa kita perlu hati-hati. Next. Ini sudah yang masalah Jakarta ya, sudah dari tahun 2008 sudah baru mulai diatur di tahun 2008 ketika tanah Jakarta sudah mulai menurun. Next. Ini KSN Pantai Utara Jakarta untuk reklamasi karena sudah penurunan, akhirnya direklamasi. Memang cukup efektif untuk reklamasi ini dalam rangka mencegah penurunan tanah DKI Jakarta. Itu sudah dapat dilihat di berbagai di Jakarta Utara. Iya Kang, ada apa Kang? Ya Kang Rido, boleh ini ya? Ya, kalau ya, apakah berarti dengan adanya reklamasi yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Rido ya, kemudian nanti ibu kota rencananya akan pindah, bisa dibilang apakah reklamasi itu nanti akan sia-sia atau bagaimana? Saya pikir enggak ya Kang, itu udah bisnis sekali. Sudah sangat sistem kalau boleh dibilang sudah saya lihat sih di PIK itu, saya pernah ke sana juga, itu sudah settle lah untuk bisnis. Tapi ada kemungkinan juga ya mohon maaf ini mah hanya banyak berbagai saduran ya, itu bisa buat kabur lah kalau kata kasar itu ya, bangsa Tionghoa itu yang bukan ke Indonesia sekali itu bisa kabur lewat laut katanya ini Mas.
Ya mungkin Kang Isa tahu lah cerita-cerita itu kan ya agak ngeri-ngeri sedap juga bahas itu kan. Makanya Iya. saya bilang ini agak magic juga nih, kata dilarang tapi udah jadi. Iya, ya itu kan tadinya memang banyak polemik ya, tiba-tiba ada disegel, terus nggak lama kemudian akhirnya jadi juga. Tapi intinya dengan adanya reklamasi itu bisa membantu untuk mengurangi ini ya, Ya potensi lumayan lah. banjir ya, banjir rob ya dari Ya arah lumayan laut. mengurangi, betul lumayan mengurangi, tapi ya itu tadi statusnya tidak jelas, pajaknya bagaimana, UPA-nya gimana. Karena ya bagaimana ya, mungkin negara ini terlalu banyak mafianya kan. Itu yang Kemudian khawatirkan. gini, Ibu kota baru juga seperti itu yang dikhawatirkan. ya. Nah iya ya, khawatirnya begitu ya, nanti ibu kota baru ini justru seperti yang tadi Kang Fedri sampaikan, jadi kalau misalkan nggak dirancang dengan baik atau terburu-buru, jangan-jangan ini hanya sekedar memindahkan masalah dari ibu kota lama ke tempat yang baru, gitu ya. Nah, kalau ini saya agak menarik gini, ini kan banyak sekali kemudian wacana yang beredar. Kalau misalkan ibu kota pindah di 2024, kemudian bagaimana dengan status Jakarta? Mulai dari wacana sebagai ibu kota pusat perekonomian, kemudian juga ada lagi wacana tentang penggabungan beberapa wilayah satelit ya, kayak Bekasi, terus Depok, juga termasuk Tangsel dan Tangerang, itu untuk menjadi semacam provinsi Jakarta Raya. Kalau yang mungkin pernah Kang Rido diskusi, lalu kemudian ada gagasan-gagasan dari teman-teman senator atau mungkin juga dari teman-teman di DPR RI, itu bagaimana nanti kondisi Jakarta pasca pemindahan ibu kota? Ya yang pertama pasti ada uangnya dulu untuk pindah kan. Tapi ya kalau itu memang harus ada itu. baru bulan kemarin saya kan kebetulan di Komite 4 itu, kalau di DPR itu mungkin Komisi 11 ya untuk keuangan, itu anggarannya belum ada. Anggarannya belum ada sama sekali untuk pemindahan ibu kota. Itu kan memaksakan, artinya pemerintah ini sangat memaksakan untuk pindah. Ya ini udah tahun 2022, belum ada anggaran. Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri yang bilang itu belum ada anggarannya. Saya bilang ini kalau 2 tahun bangun, ya kalau tahun ini nggak ada berarti 2023, 2024, 2 tahun. Masa iya bisa, atau 1 tahun lebih lah, bisa nggak sih ngebangun itu? Sedangkan kata ya developer itu harus 2 atau 3 kali tancap pancang itu baru bisa berdiri. Itu kan lama sekali. Yang saya khawatirkan itu pertahanan keamanan ini. Kita siap tuh untuk diinvasi, karena kan itu dekat sama Malaysia, dekat sama Inggris, Brunei, karena kan Malaysia dan Brunei ini kan dalam perspektif hubungan internasional dia anggota Commonwealth, Inggris, Amerika, aliansinya NATO. Kemudian di Laut Cina Selatan ada Cina, Rusia, atau Taiwan. Sekarang katanya kabar terbaru itu jetnya Cina di lalu lalang di Taiwan, itu dekat sekali dengan Kalimantan. Itu bagaimana? Nanti kalau misalnya terjadi perang, ya pasti kan kayak dulu Perang Dunia Kedua kan nyasarnya ke Indonesia, mengambil sumber daya, resource-nya, ngambil makanannya. Itu kan harus dipikirkan juga. Nanti bagaimana nanti nasib pertahanan keamanannya. Sedangkan pertahanan kita ini sekarang sudah mulai nuklir. Bukan sekali itu. Itu yang saya khawatirkan itu memindahkan pasukan itu nggak mudah. Jadi salah satunya kita takut mungkin imbas dari invasi Rusia ke Ukraina nanti juga bisa menjadi motivator Cina ya untuk melakukan kalau misalkan seandainya mungkin Rusia dianggap berhasil, bisa jadi nanti Cina melakukan hal yang serupa terhadap Taiwan ataupun mungkin wilayah LCS yang selama ini mereka klaim. Oh ya jelas Kang, karena kan Rusia itu kan anggota veto ya, kalau tidak salah memiliki hak veto 5 negara itu. Cina punya, kalau Rusia dengan ya akhirnya batal kan. Ya kan tidak bisa ngapa-ngapain Rusia karena punya hak veto. Ya sama dengan Cina misal, ya kita nggak tahu misal pindah lebih dekat, itu kan berbahaya sekali.
Ya. Pertahanannya ini di mana? Gitu. Terlepas dari soal tadi anggaran yang sampai dengan saat ini juga kita masih belum punya anggaran ya, negara ini belum punya anggaran untuk memindahkan ibu kota. Nah, seandainya mungkin pemerintah entah mendapatkan dana dari mana sehingga bisa memindahkan ibu kota. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian status Jakarta dan kota-kota satelit yang ada di pinggiran itu. Apakah akan ada wacana untuk menggabungkan di satu provinsi atau tetap Jakarta sebagai provinsi, sedangkan Depok, Bekasi tetap jadi Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Tangerang jadi kota di di Banten. Saya pikir itu jadi seperti, ini gimana ya? Khawatir nanti Batam 2.0 ini. Saya khawatirkan Batam 2.0 itu ada otoritas BP Batam sama otoritas wali kota. Itu masalah pajak nanti, karena kan IKN itu akan dibuat seperti Batam, mempunyai otoritas sendiri. Nah, yang saya khawatirkan itu, dulu kan zamannya Pak Habibie itu kan BP Batam punya kewenangan sendiri. Akhirnya Batam itu sekarang punya 2 kewenangan, bayar pajak 2 kali. Bisa ke wali kota sama bisa ke BP Batam. Nah, kalau ini kan IKN otorita ibu kota, nanti bayar pajaknya apa ke provinsi, apa ke Kutai Kartanegara, bupati, atau ke IKN itu. Ini kan dispute sekali. Yaitu tadi, upaya kita harus dirubah. Nanti kalau misalnya orang bangun apartemen, kayak sekarang kasus apartemen di Jakarta itu, ya gampang tinggal SAM. Di atas apartemen ya itu cuma punya sertifikat guna pakai apa guna bangun apa. Saya juga kurang paham karena saya belum punya apartemen. Makanya saya karena tahu itu, jadi saya nggak. Ya. Kalau untuk status Jakarta sendiri nanti gimana nih? Bakal ada penggabungan nggak antara Jakarta dengan provinsi dengan kota-kota lain di sekitarnya? Oh enggak, tetap provinsi tetap, Jakarta kayaknya. Ya. Kalau dileburin lagi kayaknya sih keuangannya nggak ada. Karena kan merubah suatu pasal itu kan harus ya studi sana sini, studi banding, itu agak berat sih. Ya apalagi ini sekarang belum ada anggarannya, ya. Berat sekali. Makanya kan desas-desus JHT dicairin 56 tahun, itu kan katanya buat IKN, tapi ya kalau kita melirik ya kan agak ada anggarannya, ya wajar lah. Makanya saya bilang, ini nggak ada anggarannya berarti nyari-nyari duit nih. Oke. Nah, mungkin Kang Fedri kalau misalkan melihat dari kultur masyarakat di Kalimantan, ya, kita tahu kan mungkin ini bisa menciptakan keseimbangan ya, baik segi ekonomi maupun hal-hal lain, kesehatan dan juga banyak hal lah mungkin dengan pemindahan ibu kota ini rencananya seperti itu. Tadi yang menarik dari perkataan Kang Ridho, kalau saya mengambil dari Kang Ridho, bahwa di Kalimantan ini kan adatnya masih kuat. Nah, kalau Kang Fedri melihat dengan kondisi masyarakat adat yang masih kuat di Kalimantan, bagaimana nantinya mungkin sikap masyarakatnya dan juga kita bisa bilang mungkin kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap potensi perubahan. Oke, Kang bisa ya nyimak. Dan sebenarnya kalau bicara tentang kultur masyarakat ya, saya rasa terjadi lompatan secara kultur ya, mau nggak mau ini bagian dari era revolusi 4.0 itu ya, bahwa sekarang kita nggak bisa lagi menyebutkan ada informasi yang terputus gitu ya, atau berbeda antara Jawa dan luar Jawa gitu. Kalau dulu iya gitu ya, ketika bicara tentang kita bicara disparitas gitu ya, itu memang sangat terlihat gitu ya, bagaimana perbedaan antara Jawa dan luar Jawa dari segi pengetahuan, segi informasi segala macam.
Tapi dengan sekarang dan kecanggihan teknologi itu sudah mulai terjadi lompatan. Jadi pengetahuan segala macam itu sudah masuk ya. Kultur-kultur itu sudah sama, hampir sama antara masyarakat di Jawa dan di luar Jawa. Nah, yang membedakan itu adalah kesiapan. Nah, kesiapan ini yang memang masih belum seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Ali tadi, Kang Ridho tadi ya. Kesiapan itu, kesiapan untuk berkompetisi, gitu ya. Kesiapan untuk menghadapi tantangan. Nah, ini yang belum muncul gitu di masyarakat gitu. Yang kita khawatirkan adalah ketika ketidaksiapan itu tidak direspon, malah dia akan menjadi permasalahan baru, akan muncul friksi-friksi di masyarakat tadi. Karena yang paling gampang muncul dan paling gampang digosok ya mungkin masyarakat tanpa sadar, tapi itu jadi bahan ya untuk digosok gitu. Sentimen pribumi non pribumi itu kan paling gampang karena itu terlihat ya. Terlihat gitu. Terlihat dari ya secara kasat mata gitu. Dari nama, simbol gitu ya. Dari wajah, perawakan, biologis segala macam itu terlihat gitu. Nah, ini yang paling gampang digosok ketika ada isu pribumi non pribumi. Nah, kan kita khawatirnya ke sana. Itu akan bisa digosok ketika terjadi friksi, terjadi disparitas tadi. Terjadi kesenjangan gap antara pengetahuan atau tadi kemampuan orang lokal dengan orang yang baru masuk segala macam. Nah, yang harus dipersiapkan tadi bagaimana merespon itu gitu. Kalau secara kultur saya rasa dengan kecanggihan teknologi sekarang mulai sama gitu ya. Mereka juga nonton sinetron, mereka juga nonton YouTube gitu ya. Mereka juga main TikTok gitu. Itu yang kita lihat bahwa generasi sekarang sudah agak berbeda dengan beberapa generasi sebelumnya yang notabene dulu sangat timpang ya. Kalau sekarang apapun bisa dipelajari dari internet kan gitu. Jadi kalau kita bilang, wah pendidikan di Jawa lebih baik, saya rasa dengan kampus Merdeka itu sudah menunjukkan juga ya, bahwa sekarang tidak ada lagi dikotomi kampus lebih baik mana segala macam, karena mahasiswa sekarang bebas merdeka milih pendidikannya gitu. Nah ini kan jadi satu terobosan sebenarnya, pemerataan pendidikan itu benar gitu. Nah tinggal bagaimana kesiapan. Nah, gitu ya. Nah, ini kesiapan ini yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan kita berpikirnya loncat kodok ya, lompat kodok gitu ya. Nggak tahu lompatnya berapa meter ke depan kan gitu. Atau kita tidak berbicara berbasis data. Nah ini kan harus penting ketika melihat dulu database, kita punya baseline. Jadi kita tahu titik mana kita harus membangun. Apa permasalahan utamanya. Jangan sekedar memindahkan tadi ya. Dilihat dulu karakter masyarakat di sana seperti apa, penajam pasir itu seperti apa, sehingga nanti harus jelas intervensi yang dilakukan oleh negara, apa yang disiapkan dulu, gitu ya. Oh mereka harus stabil dulu ekonominya misalnya, siap dulu nanti akan menerima tantangan baru, gitu. Misal ya, kayak di DKI itu, kalau tadi kita bicara ASN, DKI itu sebelum 2000-an, tahun 2000-an itu sama aja aparatnya gitu ya, ASN-nya gitu. Kualitas ASN sama dengan di wilayah lain. Tapi kalau kita lihat sekarang, kualitas ASN DKI luar biasa kan gitu. Sampai di tingkat kelurahan mereka bisa memberikan pelayanan prima, mereka bisa mengendalikan teknologi segala macam gitu. Nah, ketika proses transisi itu juga jadi dilema bagi Pemprov DKI waktu itu ya. Kalau nggak salah saya tahun 2000-an, 2007, 2008 gitu ya. Ketika mereka mulai mensortir mana ASN-ASN yang tidak produktif, ASN yang tidak bisa berkompetisi. Sampai sempat waktu itu dibilang ya mereka menunggu pensiun, mereka cut off kan. Ketika punya database mereka cut off. Nah seperti itu juga nantinya gitu ketika bicara tentang kesiapan masyarakat harus punya database-nya. Apa nih harus diintervensi duluan terkait dengan masyarakat lokal, harusnya mereka siap menerima kedatangan orang baru kan gitu ya sebagai dampak dari perpindahan ibu kota. Nah apakah sudah ada program-program pemerintah untuk mendukung itu atau sekedar membangun yang akibatnya tadi masyarakat lokal akan jadi penonton. Nah ketika mereka jadi penonton mereka nggak akan kebagian kuenya gitu ya. Ini yang kita khawatirkan gitu. Akan muncullah tadi kelompok-kelompok seperti dikhawatirkan Kang Ridho tadi. Karena paling gampang ya, itu gampang digosoknya gitu. Karena salah satu yang tidak bisa diganti itu adalah kelahiran kan.
Garis keturunan tuh nggak bisa diganti. Kang Yusa Koda terlahir sebagai orang Betawi, selamanya jadi orang Betawi kan Kang Yusa ya. Walaupun udah lama tinggal di Ranca Ekek, nggak akan bisa Kang Yusa ngaku saya orang Ranca Ekek, nggak akan bisa kan. Kan gitu. Nah itu juga jadi catatan dalam artian bagaimana kesiapan dari pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota negara ini, semua aspek itu harus dipertimbangkan. Nah, tadi benar, kekuatan anggaran seperti apa? Nah, justru itu jadi pintu masuknya. Dengan kekuatan anggaran yang terbatas, harusnya dipikirkan mana dulu nih yang bisa dilakukan. Apa dulu nih yang bisa dilakukan. Nah, saya rasa ini yang nggak pernah clear ya, tidak pernah disampaikan ke publik seperti apa rencana dari pemindahan ibu kota ini. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana menyiapkan wilayah baru? Bagaimana menyiapkan wilayah yang ditinggalkan? Gitu ya. Kalau nggak salah saya di kementerian itu ada cut off gitu ya. Nanti yang akan pindah itu ASN yang diterima sekian pada tahun sekian gitu. Mereka yang tanda tangan kontrak gitu. Jadi ASN senior itu nggak akan pindah kan gitu. Emang sih di satu sisi mereka mencoba menatanya dari cut off tadi. Tapi di sisi lain itu akan terjadi gap gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan ASN yang junior gitu ya di kementerian itu untuk mengelola di wilayah baru, sedangkan yang senior-seniornya nggak pindah kan gitu. Mereka masih bolak-balik. Emang di satu sisi alasan mereka kuat, misalnya tadi mereka sudah berumah tangga, akan sulit mindahin sekolah anaknya, mereka sudah punya jaminan kesehatan di rumah sakit tertentu, di sana pasti nggak ada, segala macam. Nah, ini kan harus dipikirkan gitu. Termasuk sebagai bahan pertimbangan yang tadi saya catatan di awal, saya sampaikan, ini bukan sekedar mindahin kop surat, tapi ini suatu perencanaan yang besar dan harus terbuka. Jadi semua masyarakat akan memahami gitu. Sekarang kita nggak bisa lagi main dalam artian ada informasi yang sepihak di belakang layar segala macam itu nggak bisa. Jadi harusnya dibuka, dipikirkan sama-sama karena saya yakin apapun itu sebenarnya ini untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah ini harus diyakini bersama kan gitu. Jangan sampai nanti muncul kecurigaan dan sampai muncul wah ini mah tadi yang saya sampaikan juga tadi ini jangan-jangan komoditas politik aja gitu ya. Nah ini kan jadi sayang gitu, ini mengorbankan banyak hal kan gitu ya. Sekian ratus juta masyarakat Indonesia dikorbankan sekedar untuk komoditas politik. Nah ini kan jadi masalah juga ke depan. Kemudian yang jadi catatan juga harusnya kita itu nggak ribut urusan beginian gitu. Harusnya negara kita itu ribut dengan bonus demografi yang sekarang ini kan gitu. Sekarang kita lagi bonus demografi. Ketika kita lewat sampai 2025 nanti, kita gagal dalam menciptakan lapangan kerja bagi usia yang produktif sekarang, setelah itu kita akan masuk dalam middle class trap. Selamanya kita akan masuk sebagai negara kelas menengah. Nggak akan maju-maju, nggak akan bisa karena beban bonus demografi itu sangat berat. Dan kita sudah lewat, bentar lagi kita akan lewat nih bonus demografinya gitu ya. 10 tahun yang lalu ini harusnya sudah dipikirkan, tapi sekarang ternyata tidak ada. Yang terjadi malah sekarang, ya masalah-masalah sosial itu masih ada, pengangguran itu masih banyak segala macam. Ini akan jadi beban karena lewat dari tahun 2025, ya siapa yang akan menanggung itu kan gitu ya. Karena berarti gitu. Bisa dibilang yang harus difikirkan oleh kita termasuk pemerintah adalah kita berpikir yang bonus demografi dulu ya, supaya kita mantap dulu. Sebenarnya itu salah satu cara untuk loncat sebenarnya untuk negara maju ketika kita bisa concern dengan tenaga kerja kitanya kan gitu. Bukan malah ribut urusan ibu kota baru, urusan minyak goreng, urusan apa gitu ya, maksudnya gitu ya, atau reklamasi gitu ya. Harusnya kita lebih fokus ke sana. Gitu. Kalau tadi ngeliat posisi memang strategis lah ya karena saya rasa kalau di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi itu ada Selat Sulawesi. Nah, Selat Sulawesi adalah satu-satunya jalur yang bisa dilewati pangkalan militer ya, yang ada di Filipina dan di Australia. Jadi kalau kita mengawal pertahanan keamanan di tengah, itu akan baik sekali gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Fedri. Kang Rido, ini waktunya sudah 1 jam lebih. Oh, udah 1 jam. Ya, nggak terasa nih. Terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi pada intinya kalau kita bicara soal ibu kota negara, masalah perpindahan banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Aspek politik, ekonomi, pertahanan keamanan, belum lagi juga masalah nanti sosial dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan ini bisa jadi semacam masukan buat pemerintah di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini dari masalah ekonomi. Kita masih bingung dengan masalah anggarannya dari mana, dan juga kita supaya tidak terjebak dalam debt trap ya gitu. Lalu kemudian masalah sosialnya, kita juga harus mempersiapkan masyarakat di sana supaya tidak menjadi penonton tapi juga bisa menjadi pelaku atau pemain. Tapi juga di sisi lain jangan juga tertutup terhadap adanya potensi migrasi sehingga memunculkan potensi konflik seperti pribumi dan non pribumi. Karena kan kalau kita bicara soal pribumi dan non pribumi, bukan cuma saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa dengan yang kemudian dari etnis lainnya yang sudah mungkin bisa dikatakan lama tinggal di kita, tapi juga pribumi dan non pribumi itu kan bisa juga berkenan dengan mereka yang tinggal di satu pulau dan mereka yang kemudian datang dari luar pulau tersebut gitu. Nah ini memang jadi satu hal yang harus dipikirkan, termasuk juga bagaimana ke depannya Jakarta. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat terus. Saya tutup untuk diskusi kita sore ini. Terima kasih, alhamdulillah, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.